Nah, ada yang disebut di dalam riwayat Al-Imam Muslim yang lahir tahun 204 wafat 261 Hijriah, di dalam sahihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat." Qalu bala ya Rasulullah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, isbagul wudu' 'alal makarih wa kathratul khuta' ilal masajid wa intizarus sholati ba'da sholati fadzalikumur ribat fadzalikumur ribat fadzalikumur ribat. Dalam riwayat yang lain, dzalikar ribat dzalikar ribat dzalikar ribat. Nabi katakan, mau tidak aku tunjukkan pada kalian amalan yang jika kalian lakukan dosa kalian dihapus oleh Allah, dan amalan tersebut mengangkat derajat kalian di sisi Allah. Maka sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah. Rasul kemudian menyampaikan amalan tersebut adalah menyempurnakan wudu di saat kondisi yang sulit. Yang kedua, memperbanyak langkah kaki menuju ke masjid. Yang ketiga, menunggu waktu sholat satu ke waktu sholat yang berikutnya. Itulah ribat. Apa arti ribat? Ikatan kebaikan. Nabi ulang sebanyak tiga kali. Nah, fadilah ini hanya didapat di masjid, di tempat lain tidak dapat. Ke majlis taklim bagaimana? Dapat. Langkah kaki juga dihitung. Tapi maksud saya, khususnya masjid langsung disebut oleh Nabi dalam hadis. Khususnya hadir majlis ilmu juga langsung disebut oleh Nabi. Tapi yang lain dikias. Kalau langkah kaki menuju ke masjid, Nabi sebut, tidak pakai kias, disebut langsung. Langkah kaki menuju ke majlis ilmu untuk belajar, atau ke pesantren, atau ke madrasah, itu Nabi sebut. Langkah kakinya itu disebut. Di dalam kitab Lubabul Hadis karya Al-Imam As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, Rasul bersabda, "Man intaqala liyata'allama ilma, ghufira lahu qabla an yakhtua." Siapa yang berpindah tempat untuk belajar ilma, disebutnya ilma, bukan al-ulum, atau ada tambahan alif lam, al-ilma, tidak, tapi Nabi sebut ilma. Maknanya apa? Satu ilmu saja yang dia pelajari, satu saja, satu. Maka dosanya diampuni oleh Allah sebelum kakinya melangkah. Belum sempat melangkah lagi, sebelum kakinya melangkah sudah diampuni dosanya. Itu belajar satu ilmu. Sama seperti hadis, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqa ilal jannah. Hadis sahih. Siapa yang menempuh jalan pertama ini jalan hissi, ya, betul-betul dia berjalan, menempuh satu perjalanan untuk menuntut satu ilmu, maka Allah mudahkan jalannya. Ini kiasan, majas. Allah mudahkan jalannya menuju ke surga. Satu ilmu, bagaimana dua ilmu, bagaimana tiga ini pelajari, bagaimana empat, bagaimana lima. Dan tidak dikasih spesifik ilmu apa. Selama ilmu ini baik, manfaat, dia masuk kategori dalam hadis ini. Tidak disebutkan spesifikasinya.
ilmu fikih mungkin, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kedokteran untuk maslahat membantu orang, ilmu ekonomi untuk membantu ekonomi umat dan seterusnya, bisa masuk ke dalam hadis ini selama dia mendatangkan maslahat kebaikan bagi umat Islam. Dan di hadis ini juga menyebut kata thariqah, tarekat. Jadi tarekat bersuluk itu yang paling tertinggi dan paling sulit, kata Kiai Haji Maimun Zubair, orang yang umurnya waktunya habis hanya dengan belajar, mengajar, itu sudah bertarekat. Dia sudah melakukan satu thariqah. Bahkan thariqah ini lebih susah. Lebih susah dari thariqah hanya zikir atau puasa 3 hari. Karena thariqah ini berlangsung minal mahdi ila lahadi, dari buayan sampai masuk liang lahat. Ini masuk thariqah, belajar, mengajar, dakwah. Itu thariqah. Ini terakhir saya tutup hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berwudu lalu memperbagus wudunya, kemudian dia keluar menuju ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, maka senantiasa kaki kirinya itu menghapus setiap langkah, itu menghapus setiap dosanya, dan kaki kanannya mencatat setiap langkahnya pahala di sisi Allah Ta'ala hingga dia masuk ke masjid. Dan seandainya manusia mengetahui tentang pahala melangkahkan kaki menuju di tempat-tempat baik, terutama masjid, maka mereka akan mendatangi tempat tersebut walaupun dalam keadaan merangkak, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan ini bukan hanya terbatas melangkahkan kaki ke masjid, tapi juga al-masyu ilal i'tikaf. Mereka datang ke masjid niatnya i'tikaf, masuk juga, sudah dapat pahala juga yang sama. Atau at-tawaf, kalau di tanah suci Makkah, jalan kaki niatnya mau tawaf di Ka'bah 7 kali, juga masuk ke dalam kebaikan ini. Atau tadrisul ilm wastima'uhu, datang melangkahkan kaki untuk belajar ilmu dan mendengarkan ilmu, masuk juga ke dalam hadis tersebut. Menjenguk orang sakit, iyadatul marid, juga termasuk melangkahkan kaki yang masuk ke fadilah tersebut. Wa ghairu dzalik min wujuhit ta'at, dan lain-lainnya dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah. Langkah kaki kita itu memberikan fadilah, menghapus dosa dan mencatat amal baik. Kaki kiri menghapus dosa, kaki kanan dia memberikan pahala kepada kita, dan ini akan menjadi saksi di hari kiamat. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.